Di antara pertanyaan Qin Yichen, kedua mayat itu tampaknya tidak menjawab. Melihat ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika masih ada kesadaran, Qin Yichen punya solusinya. Selama mereka diberikan badan senjata, mereka bisa dihidupkan kembali. Adapun apakah mereka dapat memulihkan tubuh fisik mereka di masa depan dan meningkatkan batas atas kekuatan mereka, itu tergantung pada nasib dan kemauan mereka sendiri. Lagi pula, bahkan jika Qin Yichen datang ke hal ini, dia tidak bisa menjamin bahwa akan ada tubuh yang cocok untuk mereka gunakan. Hal utama adalah bahwa ini bukan konsumsi proporsional sama sekali. Sekarang Qin Yichen memiliki banyak cara untuk membuat senjata. Aula penempaan di bawah Lin Yu dan Zhang Yun cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan banyak orang ini. Tetapi jika menyangkut daging, biayanya akan berkali-kali lipat lebih tinggi. Terutama dalam hal kekuatan. Bahkan jika tubuh daging dibuat, perlu dilatih kembali sejauh dapat membawa kekuatannya sendiri sebelum dapat digunakan. Dan senjatanya tidak perlu merepotkan. Selama bahan yang masuk akal digunakan pada meridian utama, itu dapat mencapai efek yang sangat kuat. Bahkan untuk mengerahkan kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari tubuh kedagingan mereka. Awalnya, Qin Yichen juga mengumpulkan sisa-sisa utusan ilahi ini dan membiarkan mereka menggunakannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, kebaikan apa yang telah dilakukan Mahkamah Agung, diperkirakan hanya sedikit orang yang tahu sekarang. Qin Yichen juga merupakan identitas menghadapi Mahkamah Agung. Untuk mengucapkan kata-kata ini, kredibilitasnya tidak tinggi, dan mudah difitnah sebagai rumor. Jika ada utusan ilahi yang meninggal karena Mahkamah Agung, maka semuanya akan berbeda. Mahkamah Agung tidak akan terbantahkan. Lupakan saja, karena kalian semua seperti ini, kenapa aku tidak memberimu hadiah? Qin Yichen membuka tangannya, dan di telapak tangannya, bila 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah berputar keluar. Di bawah premis untuk saling menahan diri, mereka lebih terlihat seperti maskot yang damai, dan mereka bahkan tidak memiliki niat membunuh. Pedang dipakai oleh tuan-tuan. Aku akan menggunakan pedang untuk mengakhiri hidupmu hari ini. Saat suara Qin Yichen jatuh, pedang, air, biru tua jatuh, dan dalam sekejap, gelombang besar naik ke langit. Air yang tergenang bercampur dengan racun beracun, dan ada makhluk besar yang terlihat seperti bukit, berbondong-bondong ke langit. Yin Yang dan 5 elemen berputar, dan salah satu pedang hilang. Segera, 4 pedang yang tersisa akan bergerak, dan niat pedang yang tajam menyapu. Seolah hembusan angin menerpa, armor perang di salah satu goul langsung pecah menjadi 2 bagian, mengenai tubuh yang sudah tangguh di dalam goul sebelum berhenti. Ini bahkan bukan godaan, ini adalah kekuatan Qin Yichen ketika dia menggunakan kemampuannya. Di kuil penguasa cahaya, semua orang percaya yang masih bersiaga melihat pemandangan ini, yang dikirim kembali oleh Matt sendiri. Kejutan hampir memenuhi hati semua orang percaya, terutama Yu Daoseng, yang kembali untuk bertanggung jawab membawa kapal perang kembali ke wilayah bintang pembantaian api, dan berdiri dengan gembira. Sejak Qin Yichen mengajarinya ilmu pedang 5 elemen, dia menduga bahwa ilmu pedang 5 elemen sama sekali tidak sederhana. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya merasakan apa artinya menjadi benar-benar kuat. Menggunakan hanya 1 pedang untuk mempersiapkan serangan itu lebih ganas daripada kekuatan penuhnya. Air sedalam puluhan meter di tanah mengalir ke langit hampir seketika, memperlihatkan tanah berlumpur di bawah. Ini sudah sebanding dengan air yang tergenang di laut dalam, dan sekarang seperti mainan di tangan Qin Yichen. Itu terlalu bagus. Yu Daoseng menatap tajam pada setiap gerakan Qin Yichen di atas tirai tipis, tidak berani berbicara, karena takut kehilangan detail dari cara Qin Yichen. Gelombang yang menyapu jatuh dari langit, dan di mata semua orang yang bingung, 5 pedang bersatu kembali, dan Qin Yichen mengambil trik dan membawa tangannya di punggungnya, wajahnya sangat tenang. Kupikir hantu itu bisa mewarisi kekuatan orang mati. Tapi aku tidak mengira itu hanya cangkang kosong yang rentan. Aku kecewa. Saat suara Qin Yichen jatuh, 2 hantu terkemuka langsung meledak, dan air yang tergenang meledak. Desahan halus Qin Yichen, ditambah dengan kemudahan membunuh musuh, memberinya suasana Versailles. Bahkan Yu Daoseng tercengang. Apakah ini ilmu pedang 5 elemen? Saya membaca sesuatu, sepertinya berbeda dari versi yang saya gunakan. Tidak bisa dikatakan berbeda. Tekniknya sama, tetapi efek tampilannya terlalu berbeda. Air mata menggenang di hati Yu Daoseng. Setiap orang adalah manusia, dan mereka semua mempraktikkan latihan yang sama. Mengapa Anda bisa begitu sombong? Saya telah tercerahkan selama 3000 tahun, dan rasanya seperti saya telah belajar menjadi kesepian. Yu Daoseng membantu dahinya tanpa daya. Pada titik ini, Yu Daoseng tiba-tiba berhenti merasa emosional, karena dia mendengar desakan Fatih. Yu Daoseng, kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa menebusnya lagi. Berapa lama lagi? Yu Daoseng buru-buru melihat sekeliling dan menentukan waktu lengkap untuk pendirian kapal perang, dan kemudian menghitung jarak dan waktu bagi iblis untuk datang, dan memberikan kesimpulan yang sangat positif. Kakak gendut, tahan sedikit lebih lama.
Tahan beberapa kata, setengah jam. Selama kamu bertahan selama setengah jam, maka bahkan jika iblis membunuh, ada 2 kapal perang. Dan apakah itu untuk melarikan diri atau menyerang? Kita akan semua ini keuntungan. Fatih sekarang penuh dengan kebisuan. Melirik mata garang di bawah yang hampir menelannya. Fatih sedikit pengecut. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Iblis sangat memperhatikan apa yang dia katakan, Fatih tidak akan berani berbicara. Tapi sekarang, pria gemuk itu benar-benar tidak bisa menebusnya. Dari saat dia tahu bahwa iblis akan menyerang, Fatih tahu bahwa sudah waktunya dia tampil. Dia segera menemukan Kaisar Iblis dan berbicara mulai dari kehidupan sehari-hari hingga kultivasi. Tapi ini juga batas Fatih. Di mana dia bisa berlatih kultivasi jenis apapun? Mengatakan bahwa menjinakkan monster adalah suatu keharusan. Sayang sekali benda ini tidak bisa dikeluarkan. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Melihat Fatih terdiam, Kaisar Iblis memutar matanya dan bertanya dengan hati-hati. Di tubuh Fatih, aura menakutkan yang membuatnya merasa takut benar-benar menakutkan. Bahkan jika Demon Sovereign mencari melalui silsilah, dia tidak dapat menemukan aura yang mirip dengan Fatih. Ini hanya bisa membuktikan satu hal. Aura iblis pada Fatih mungkin berasal dari iblis kuno. Zaman kuno ketika iblis masih bersaing dengan umat manusia untuk mendominasi dunia. Jika pria gemuk saat ini adalah parasit dari klan iblis, maka tidak terlalu berlebihan untuk memanggilnya kakek dari pria gemuk. Dalam lingkungan hidup yang kejam seperti ras iblis, keuntungan fisik yang dibawa oleh garis keturunan telah terukir di tulang ras iblis. Sekarang, menghadapi orang seperti Fatih yang garis keturunannya terlalu tinggi untuk diteladani, dia secara alami harus hati-hati. Fatih menahan diri untuk waktu yang lama, dan tidak pantas untuk tidak berbicara sekarang. Tetapi jika dia benar-benar ingin dia berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa, dan butuh waktu lama untuk menahan kalimat. Kudengar kau akan melakukan penyelesaian lengkap ras manusia. Apa tingkat penyelesaiannya?